Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah poin pertama dalam materi saya adalah kendala dalam memilih media pembelajaran. Kita lihat di atas ini terbagi ada beberapa kendala-kendala dalam media pembelajaran. Jadi perlu saya jelaskan bahwasanya apa itu kendala, teman-teman. Jadi kendala menurut KBBI adalah halangan, rintangan, dan gendala. Kendala juga diartikan sebagai faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Kekuatan yang memaksa untuk pembatalan pelaksanaan. Kendala sering kita jumpai dalam sebuah kegiatan, acara, lomba-lomba, dan sebagainya. Kendala ini dalam garis besar sebagai sebuah tantangan yang membutuhkan solusi yang tepat, sehingga kendala itu bisa teratasi sehingga kendala bisa terselesaikan dengan baik. Dalam kegiatan pembelajaran, kendala menjadi sebuah fenomena yang pasti ada, dan setiap kendala pasti ada solusinya. Seperti pada kendala dalam memilih media pembelajaran, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi seorang pengajar atau pendidik dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kendala yang sering dihadapi oleh para pendidik atau peserta didik adalah pertama, tingkat kesulitan. Jadi pengetahuan guru dalam memahami media pembelajaran itu sangat penting karena nilai dan manfaat media pembelajaran ditentukan oleh guru atau pendidik yang menggunakannya. Salah satu manfaat media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi peserta didik untuk semangat belajarnya. Jadi manfaat dari media pembelajaran tidaklah bisa terpenuhi apabila pendidik tidak bisa memahami dan memilih media pembelajaran yang mana cocok untuk peserta didiknya. Akibatnya adalah siswa bisa saja kurang memahami dan tidak termotivasi untuk semangat dalam belajar. Maka timbullah kendala dalam media pembelajaran. Maka pentingnya seorang pendidik mengerti pengetahuan dan memilih media pembelajaran. Baik Bapak Ibu, yang kedua yaitu kurangnya keterampilan dan kreativitas guru. Keterampilan berasal dari akar kata terampil yang berarti cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Keterampilan juga diartikan sebagai kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Sedangkan kreativitas berasal dari akar kata kreatif yang berarti memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Keterampilan dan kreativitas pendidik atau guru yang dimaksudkan adalah bagaimana kemampuan guru untuk memakai akal pikiran kita ataupun ide-ide untuk bagaimana kemampuan guru memakai akal pikiran itu, ide-ide itu dalam hal memakai media pembelajaran yang ada, sehingga dalam pembelajaran peserta didik mudah memahami dan termotivasi untuk semangat belajar. Oke, yang ketiga baik Bapak Ibu. Yang ketiga adalah yang menjadi kendala adalah biaya Bapak Ibu. Dalam biaya mungkin bukan hanya dalam pembelajaran saja. Mungkin secara umum biaya menjadi kendala ketika ingin mensukseskan sesuatu atau memilih sesuatu. Oke? Di dalam media pembelajaran, pengembangan dan implementasi beberapa media pembelajaran ada yang biasa dan ada juga yang canggih Bapak Ibu. Kalau biasa ya mungkin murah-murah saja, tapi ketika yang canggih kita pakainya, maka itu mungkin memakan biaya yang banyak. Tentunya
yang lebih canggih akan lebih mahal juga Bapak Ibu. Harganya daripada yang biasa-biasa saja. Dan tidak semua siswa atau guru pendidik memiliki dana yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan media pembelajaran. Sehingga ini mungkin menjadi kendala besar. Ini mungkin menjadi kendala besar bagi pendidik, siswa. Jadi bahkan bagi lembaga-lembaga pendidikan dengan anggaran yang terbatas juga menjadi kendala mereka. Kemudian yang keempat, tantangan teknis. Oke, sedikit saya jelaskan bahwa penggunaan media pembelajaran di era digital ini seringkali melibatkan masalah teknis. Apalagi dalam sistem pembelajaran, seperti yang kita rasakan ketika melakukan Zoom, ada yang jaringan hilang, ada yang error aplikasinya, itu menjadi kendala tantangan teknis. Jadi sebuah tantangan bagi pengguna teknologi jika kesalahan untuk senantiasa selalu mempersiapkan pengetahuan bagaimana mengatasi jika kesalahan teknis itu muncul dalam proses pembelajaran. Mungkin itu menjadi PR bagi kita untuk senantiasa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita dalam menguasai sebuah media teknologi. Jadi ketika menggunakan media pembelajaran, maka tantangan teknis yang akan muncul adalah seperti aplikasi error, not responding, media mati sendiri, dan lain sebagainya. Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sehingga dalam penggunaan media pembelajaran menjadi terhambat karena aplikasi error, not responding, atau media mati sendiri, dan lain sebagainya, dan membuat peserta didik menjadi tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, kesesuaian dengan peserta. Peserta dengan guru adalah manusia yang memiliki cara menangkap pengetahuan yang pasti berbeda. Sehingga sebelum memilih media pembelajaran harus melihat karakteristik dan usia peserta didik, yaitu melihat apakah peserta didik yang kita ajar adalah berusia TK, SD, SMP, SMA, atau mahasiswa. Sehingga ketika ingin memberikan materi atau pengetahuan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Seringkali ada seorang pendidik atau guru ketika mereka ingin menjelaskan sesuatu namun menggunakan bahasa yang tinggi. Akan tetapi yang dihadapi adalah anak TK atau SD. Jadi apa yang dicerna, apa yang ditangkap oleh peserta didik tidak mumpuni bagi mereka atau mereka tidak paham. Jadi penting kita kesesuaian dengan peserta. Jadi itu adalah kendala ketika kita tidak melihat peserta yang ada. Jadi kendala dalam memilih media pembelajaran bisa menjadi lebih banyak apabila kita ingin mengkaji lebih dalam. Namun saya sebagai penulis hanya memasukkan beberapa saja yang mudah untuk dicerna bersama. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.